Suatu hari, Keong mengatakan kepada Gahyun jika dia akan pergi beberapa hari ke Seoul. Dia telah direkomendasikan Kolonel Kim untuk menjadi penerjemah dan pemandu militer AS yang datang berkunjung. Mendengar Kim yang merekomendasikannya, Gahyun pun hanya bisa terkejut. Dia pun mengiyakan kepergian Keong. Dan benar, malam harinya Kim datang ke rumah Gahyun. Gahyun pun mengatakan dia mengetahui jika Kim lah yang mengirim suaminya ke Seoul secara sengaja. Dia juga mengatakan jika dia tidak bisa lagi melakukan hal itu. Menurutnya hal yang mereka lakukan itu salah. Gahyun juga mengembalikan korek api yang pernah Kim berikan sebelumnya. Dikarenakan hal itu, di sini Kim pun terus memikirkan Gahyun. Dia tidak bisa berpikir jernih karena hal itu. Tapi Kim pun tidak menyerah. Keesokan harinya dia datang lagi. Kali ini dia membawa makanan kepada Gahyun. Dia juga mengatakan jika itu untuk merayakan ulang tahun Gahyun dan dirinya, disebabkan hari ulang tahun mereka berdua bertepatan pada hari itu. Kim pun mengatakan jika dia selalu memikirkan Hyun, dia selalu merasa sesak dan menderita. Bahkan dia merasa hidupnya sia-sia jika tidak berada di dekat Gahyun. Mendengar itu akhirnya Gahyun si gatal pun mengizinkan Kim masuk dan makan bersamanya. Di sana Gahyun juga mengatakan jika dia merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan Kim. Dan kemudian mereka pun melanjutkan pembicaraan di kamar Gahyun. Anjay, aku tak seharusnya berada di kamar ini, kata Kim. Gahyun pun menjawab jika dirinya sudah menghalukan hal itu seharian. Dan terjadilah hal itu terulang kembali. Kim mulai melakukan penyerangan. Kegiatan bercocok tanam pun harus kembali dilakukan. Berbagai macam gaya pun mereka praktekkan. Mereka begitu terlihat bekerja keras di sana. Mereka pun terbuai dalam balutan surga duniawi. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu kembali. Kali ini mereka pergi ke klub musik milik temannya. Mereka pun menemukan kamera Polaroid di sana. Dan mereka juga berdansa. Mereka terlihat bahagia dengan kebersamaan itu, seperti telah melupakan kenyataan jika mereka masing-masing telah memiliki pasangan. Dan tidak lupa juga, mereka kembali melakukan aktivitas bercocok tanam yang menyenangkan. Memang luar biasa. Tak lama berselang mereka berdua pun pergi ke pantai untuk menikmati senja. Saat sedang berada di mobil, Gahyun menceritakan masa lalunya. Jika di umur 13 tahun, dia sudah dimantap-mantap oleh Keong. Tepatnya di loteng atap saat matahari sedang terik-teriknya. Dia mengatakan jika Keong sangat keterlaluan. Dan saat dia telah menikah, Gahyun sangat benci ketika Keong akan menyentuhnya. Dan hal itu pun tak bisa dibandingkan dengan Kim yang selalu menghargainya. Gahyun pun mengatakan jika Kim adalah segalanya bagi dirinya. Kim pun hanya bisa terdiam mendengarkan pernyataan Gahyun. Malam harinya Kim mengantarkan Gahyun ke rumah sakit. Dikarenakan mereka mendapati berita jika ibunya telah dirawat di rumah sakit. Sesampai di sana, ternyata ibunya telah ditemani oleh mertuanya, yang tak lain adalah ibu dari Keong. Ibunya ternyata mengalami kram perut dan sudah membaik. Mertuanya pun bertanya, kenapa Kim yang mengantar Gahyun? Gahyun mengatakan jika Keong masih berada di Seoul, hingga dia pun meminta Kolonel Kim untuk mengantarnya. Setelah selesai menjenguk, mereka berdua pun pergi. Di sana mertuanya menahan Gahyun. Dia sudah mengetahui jika Gahyun jatuh hati kepada Kim. Mertuanya sendiri mengatakan jika dia merasa bersalah telah menikahkan Gahyun dengan anaknya yang bajingan. Keong anaknya terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya hatinya sangat jahat. Mertuanya sendiri sangat menyayangi Gahyun. Dia pun mengikhlaskan semua keputusan yang Gahyun ambil. Saat berada di dalam mobil, Gahyun pun menceritakan apa yang terjadi. Kini semua keputusan sudah berada di tangannya. Tetapi Gahyun malah merasa bersalah mendengar perkataan mertuanya. Dan dia pun memutuskan jika dia akan berusaha keras tidak akan bertemu dengan Kim lagi. Dan Kim pun hanya terdiam mendengar itu. Gahyun pun pergi berlalu. Keesokan harinya Kim terlihat gelisah. Dia begitu terlihat uring-uringan. Bahkan dia tidak menghiraukan istrinya yang berbicara kepadanya. Dia terus memikirkan perkataan Gahyun yang tidak mau bertemu lagi dengan dirinya.
Pada suatu malam, Hakso yang mendapati informasi dari Kim mengambil barang selundupan di pelabuhan. Tetapi naas, kegiatan Hakso diketahui oleh pihak kepolisian. Kyong yang merupakan keluarga dari Hakso pun disalahkan atas hal tersebut. Dijelaskan jika nama pemilik dari katalog barang-barang tersebut adalah nama Kyong. Kyong pun diadili dan harus secara sukarela pergi ke Vietnam jika mau lolos dari hukuman. Mertuanya pun mengatakan dia sangat tahu kapan anaknya itu akan berbohong. Dia percaya jika anaknya tidak melakukan hal yang tertuduh ke dirinya. Mertuanya mengatakan jika ini ada sangkut pautnya dengan hubungan Kim dan Ga-hyun. Ternyata Kim lah yang melakukan hal tersebut agar Ga-hyun terpisah dengan suaminya. Mertuanya pun memaksa Ga-hyun untuk menyelamatkan anaknya. Dan Ga-hyun pun mendatangi Kim yang terlihat murung di sebuah meja biliar. Entah apa yang mereka bicarakan, mungkin saja mereka kembali bercocok tanam. Dan akhirnya Kyong pun lolos dari hukumannya. Pada suatu malam, saat Kim pulang ke rumahnya, dia dikejutkan oleh istri-istri dan ibu-ibu komplek lainnya. Mereka membawakan sebuah kue. Ternyata Kim telah diangkat menjadi seorang jenderal. Mereka semua berada di sana untuk merayakan kenaikan pangkat Kim. Diketahui jika kenaikan pangkat Kim sendiri langsung dari mandat presiden karena baktinya pada negara di perang Vietnam. Di sana juga turut hadir Kyong dan Ga-hyun. Kyong yang seorang penjilat memberikan hormat kepada Kim. Ga-hyun hanya tertunduk melihat kelakuan suaminya. Di tengah kemeriahan itu, Seokjin istri Kim berdiri dan mengatakan jika dia sudah hamil. Kim dan yang lainnya pun terkejut. Seokjin sengaja menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu berita bahagia itu kepada suami tercintanya. Para tamu pun memberi ucapan selamat atas kebahagiaan ganda malam itu. Hanya Kim dan Ga-hyun yang terlihat tidak bahagia di sana. Tak lama berselang, Kim pun mendatangi Ga-hyun yang sedang memasak daging di luar. Kim yang terlihat sedikit mabuk mengatakan jika dia akan pindah ke Seoul dan menjadikan Kyong sebagai ajudannya agar mereka tetap bisa bersama. Ga-hyun pun mengatakan jika dia tidak akan ikut pergi karena dia tidak mau bertemu Kim lagi. Kim pun menjawab, "Aku harus bagaimana?" Ga-hyun pun mengatakan, "Yang kita lakukan ini salah anjir. Aku nggak mau tahu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Dan Ga-hyun pun kembali masuk ke dalam. Sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Kim masuk dan meneriaki Ga-hyun di depan semua orang. Kim sudah tidak peduli dengan semuanya. Yang diinginkannya hanya Ga-hyun. Dia mengatakan, "Kenapa kau meninggalkan aku?" Istrinya mengira Kim sedang mabuk. Semua orang tampak terkejut melihat pemandangan itu. Kyong yang berusaha menyadarkan Kim harus menerima bau mentah dari tangan Kim. Istrinya hanya bisa terdiam melihat kenyataan pahit yang terjadi di depannya. Di hari yang sangat bahagia bagi dirinya, dia melihat kelakuan suami tercintanya begitu menggilai wanita lain. Sungguh miris. Hal itu pun menjadi bahan gosip-gosip ibu-ibu komplek. Kim pun akhirnya harus dihadapkan ke mertuanya. Mertuanya sangat marah dengan Kim. Dia mengatakan jika Kim sangat mempermalukan anaknya di depan banyak orang, apalagi saat anaknya sedang hamil. Kim pun segera disuruh berkemas. Dia akan dikirim ke Vietnam dalam setahun. Mertuanya mengatakan akan mempertimbangkan kembali masalah pangkat Kim setelah masalah itu mereda. Dan Kim pun mulai mengemas barang-barangnya. Dia pun terdiam seperti memikirkan sesuatu. Dan tak lama kemudian, Kim pun pergi ke rumah Ga-hyun. Di sana dia ingin bertemu dengan Kyong. Kyong ternyata tidak ada. Kyong lagi berada di Seoul saat itu. Kim pun meminta maaf kepada Ga-hyun atas semuanya. Ga-hyun mengetahui jika Kim akan dikirim ke Vietnam. Kim pun mengatakan sebenarnya jika dia tidak mau kembali ke sana sebagai prajurit. Dia merasa sangat malu jika harus kembali dengan masalah seperti itu. Kim juga mengatakan, di waktu perang dulu, dia menemukan pantai di luar kota Vietnam yang membuat hatinya damai, dan dia akan pergi ke sana, ungkapnya. Kim pun mengajak Ga-hyun untuk mengikutinya. Kim berencana pergi duluan, dan bermaksud Ga-hyun pergi menyusulnya.
Kim melepaskan semua karir yang telah dicapainya hanya untuk bisa hidup bersama Gahyun. Gahyun pun mengatakan jika dia mencintainya. Dia tidak ingin menghancurkan karir Kim karena dirinya. Dan dia berharap Kim tidak melepaskan karirnya sebelum semuanya terlambat. Mendengar Gahyun yang tidak bisa ikut bersamanya, Kim pun terlihat sangat sedih. Dia mengatakan jika dia tidak sanggup hidup jika tidak melihat Gahyun. Dia tidak bisa tidur nyenyak, tidak nafsu makan, bahkan dadanya terasa sangat sesak, hingga terasa tidak bernafas. Di tengah kesedihan itu, Kim pun secara tiba-tiba mengambil pistol di sakunya. Dia pun langsung menembakkan pistol itu ke dadanya. Gila sih. Kim rela mati karena tidak bisa hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Hal itu pun kembali menjadi perbincangan ibu-ibu komplek. Di sini mereka merasa kasihan dengan Kim. Karirnya hancur, perceraian dengan Seokjin pun tak terelakkan. Diketahui jika Kim berhasil selamat atas insiden itu. Peluru hanya berjarak 1 mm hampir menembus jantungnya. Mereka pun sangat kagum dengan Gahyun, dicintai oleh seorang pria yang bersedia mati demi dirinya. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan hal itu. Mereka hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan. Bagaimana jika ada pria yang rela mati untuk mereka? Apakah mereka bersedia pergi bersamanya? 2 tahun pun berlalu. Gahyun yang sedang menghadiri sebuah acara, dia dipanggil keluar karena ada yang mau bertemu dengannya. Yang menemuinya ternyata 2 orang tentara. Mereka berhasil melacak Gahyun, dan mereka pun memberikan sebuah foto. Ternyata foto itu adalah foto Gahyun dan Kim saat berada di klub musik dahulu. Foto yang diambil menggunakan kamera Polaroid 2 tahun yang lalu. Mereka mengatakan jika mereka dari Vietnam. Dan mereka pun bercerita, pada saat tim khusus melewati perbatasan, mereka ditolong oleh pria di foto tersebut. Pria itu menunjukkan jalan kepada mereka. Pria itu bukan militer ataupun orang biasa. Tetapi sayang, dia pun harus tertembak di saat dia sedang menolong para tim khusus itu untuk menyeberang perbatasan. Gahyun pun terkejut dan langsung menangis. Tentara itu kembali menjelaskan jika tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas pria tersebut. Mereka tidak menemukan barang apapun selain selembar foto itu. Mereka telah kesana kemari hanya untuk menggalikan foto itu ke Gahyun. Dan Gahyun pun tak bisa menahan kesedihannya setelah melihat tulisan yang berada di belakang foto yang bertuliskan "Cintaku". Sebelum meninggal diketahui jika Kim berusaha mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang ternyata adalah foto tersebut. Dia meninggal dengan memandangi foto itu dengan keadaan tersenyum. Gahyun pun terus menangis mendengar Kim telah meninggal. Bisa disimpulkan jika setelah insiden Kim menembak dirinya, dia telah diceraikan oleh istrinya dan karirnya hancur. Dengan tidak memiliki apa-apa, dia kembali ke Vietnam yang membuat perasaannya damai. Tujuannya juga untuk menunggu Gahyun agar pergi menyusulnya. Tetapi malang, bertahun-tahun dia menunggu, Gahyun pun tak kunjung tiba. Dan dia pun harus tewas di tengah perang. Dengan keadaan masih terus memikirkan Gahyun. Anjay.